Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah hadir di pertemuan P2K2 kita bulan ini. Bulan ini kita bicarakan tentang modul 5. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu. Kita baca Ummul Quran aja ya Bu ya. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana anak-anaknya? Kurang sehat Bu. Kenapa Bu Dina anaknya? Batuk Batuk belum sembuh Bu ya. Udah bawa ke rumah sakit bukan? Sudah Bu, ke puskesmas kemarin. Ya, istirahat yang cukup, kasih minum air putih ya Bu Dina ya. Minggu bulan lalu kita bicara tentang modul apa? Masih ada ingat Ibu? Modul Bukan? Hak anak. Iya benar Bu Dina mereka. Hak apa aja? Ada berapa hak anak? Ada apa? Hak apa? hidup, Selain kemudian? tumbuh kembang, Iya benar. lingkungan sama partisipasi. Iya hebat. Karena Bu Dina sudah benar menjawabnya, kita kasih tepuk hebat boleh? Boleh. Masih ingat tepuk hebat? Enggak Bu. Ikuti saya ya. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Benar yang Bu Dina bilang tadi minggu lalu, kita berbicara tentang hak anak. Hak anak. Bulan ini kita berbicara tentang kesejahteraan sosial. Ibu-ibu pernah dengar bahasa disabilitas? Enggak Bu, pernah Bu apa sih? Maaf ya, saya berdiri ya. Ya, disabilitas itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Itu yang dimaksud dengan disabilitas, atau bahasa ininya orang yang punya cacat, punya keterbatasan. Misalnya ada yang nggak punya kaki, ada yang nggak punya tangan. Kira-kira di tempat Ibu ada yang seperti itu? Ada Bu, tuh tetangga saya agak jauh sedikit di rumah, dekat rumah juga. Iya, Cuma kenapa agak Bu Eka? dia kakinya itu lumpuh sebelah, nggak tahu kenapa. Oh iya, ada dikucilkan dia Bu Eka, ada diterbangkan dia. Tapi banyak orang nggak peduli sama dia, kan kasihan. Iya. Habis itu dikucilkan ya, termasuk dikucilkan juga, nggak diperhatikan lah. Iya, iya ada beberapa memang penyandang disabilitas seperti itu. Sekarang kita berbicara tentang hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang lain yang tidak bisa, dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi dia kalau mau ngapa-ngapain itu bantuan orang lain. Saya punya tuh teman seperti itu. Dia karena kecelakaan, jadi dia udah nggak bisa lagi bergerak. Jadi dia semua ditolong sama orangnya. Kebetulan ada istrinya yang membantu. Seperti itu. Udah jelas Bu? Ya. Ada sampai mau ditanyakan sampai sini pokok bahasan kita? Sudah jelas ya Bu ya? Jelas, alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjut ya dengan pelayanan terhadap penyandang disabilitas di keluarga. Nah, kalau ada keluarga atau tetangga kita yang mengalami disabilitas berat, harusnya kita ada beberapa macam tuh yang penanganannya di keluarga. Pelayanannya, yang pertama memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian memandikannya sehari 2 kali atau melatih membersihkan diri seperti mandi dan sikat gigi. Kemudian mengganti pakaiannya sehari 2 kali, mengganti alas tidur, memberikan kasih sayang dan perhatian, memberikan rasa aman dan nyaman, mengajak berbicara, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik,
membuat akte kelahiran, membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya, memberikan obat sesuai kebutuhannya, memberikan kesempatan untuk bermain, kemudian memberikan terapi untuk melatih dia menggerakkan anggota tubuhnya, menjaga dari kekerasan eksploitasi, kemudian mengajarkan nilai-nilai spiritual. Itu kalau kita punya disabilitas di rumah ya ibu-ibu ya. Jangan dikucilkan ibu-ibu. Jangan nanti kita punya saudara yang disabilitas seperti itu, adik atau anak atau siapapun di rumah kita kucilkan dia, kita buat. Kan ada tuh, karena saya pernah lihat tuh, ada yang kalau punya disabilitas itu emang dikucilkan, ditaruh di sudut kali itu, jangan nampak. Nggak boleh ya ibu-ibu ya, jadi dia harus kita ajak berinteraksi. Kemudian ada lagi nih, penataan ruang yang harus menyisakan memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penderita disabilitas. Nah, kalau ada barang-barang itu, kalau memang ada disabilitas ada di keluarga kita disabilitas yang tidak bisa melihat, jadi penyesuaian barang itu harus sesuai dengan gerak dia. Jadi dia tidak mengganggu kalau dia berjalan atau melangkah. Kemudian perabot dalam rumah, lemari pakaian atau lemari buku, rak piring, sepatu harus bisa diakses, bisa dijangkau ya ibu-ibu. Jangan nanti kita punya saudara pendek, ternyata kita taruh kelompok kita tinggi, kan sayang dia nggak bisa ambil. Jadi kita letakkan sesuai dengan jangkauannya. Kemudian meletakkan peralatan barang-barang, jangan dipindah, jangan dipindah-pindah. Jadi kalau memang di situ tempatnya harus diletakkan lagi di situ. Kenapa nggak boleh pindah-pindah bu? Karena kalau misalnya orang buta tuh, kan dia nggak lihat tuh, dia taunya kan benda, dia kan meraba-raba tuh, taunya dia di atas meja bendanya itu. Kemudian waktu kita datang kita pindahkan, dia kan nggak tahu lagi di mana tuh tempatnya. Ya, seperti itu. Kemudian perlengkapan dan peralatan yang diperlukan penderita disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti tombol, stop kontak, dan pencahayaan harus dipasang dekat tempat tidur penderita dan untuk mempermudah penderita menggunakannya. Kemudian tombol stop kontak dipasang pada tempat dan posisi yang tinggi sesuai dan mudah dijangkau. Kemudian adanya kecukupan ventilasi di dalam rumah. Jelas ibu-ibu ya, itu pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Jelas ibu? Jelas bu. Jelas. Kemudian kita lanjut ya ibu ya, pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Nah itu tadi kan kita bicara tentang di rumah, di keluarga kita. Ini kita berbicara tentang pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Memudahkan penyandang disabilitas dalam membuat akte kelahiran, KTP, BPJS, dan kesehatan. Memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran atau KTP dari pihak Pak Keci atau Pak Kadus. Kemudian memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat. Ibu-ibu pernah kan lihat ke halte tuh ada yang kayak tangga itu tapi dia mulus? Itu gunanya untuk salah satu penyandang disabilitas. Misalnya kan dia pakai kursi roda tuh, jadi dia bisa naik sendiri atau turun sendiri seperti itu. Memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan. Seperti kalau ada arisan, kalau ada pengajian, dia harus kita ajak, jangan kita kucilkan. Kemudian memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan. Misalnya ada keluarga kita yang penyandang disabilitas mau ke dokter, mau ke puskesmas, kita harus bantu. Jelas ibu-ibu sampai situ? Jelas bu. Jadi nanti dipraktekkan ibu-ibu ya di rumah ya, kalau ada saudaranya atau anaknya ada disabilitas di rumah. Kalau cukup kita simpulkan hari ini pertemuan kita, yaitu pesan-pesan kunci untuk penyandang disabilitas. 1. Penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Jadi dia sama haknya kayak kita, seperti kita manusia. Kemudian penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Dan penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Jangan gara-gara dia disabilitas kita kucilkan, kita tidak mau dekat sama dia, menjauh dari dia. Jelas ibu-ibu? Jelas. Jangan lupa ya nanti ibu-ibu di rumah kalau ada saudara atau teman atau anak atau siapapun di kalangan disabilitas, jangan kita kucilkan karena dia punya hak yang sama
Baiklah ibu-ibu, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah datang hari ini. Bulan depan kita ketemu lagi. Saya minta maaf, lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.